Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho akan menindaklanjuti laporan pungli yang diadukan ratusan ex-THL RSD Madani. Selain itu, meski tidak diperpanjang di RSD Madani, Agung memastikan bahwa para pegawai non-database tersebut tidak akan dibiarkan menganggur. Ratusan tenaga harian lepas atau THL Rumah Sakit Daerah Madani Pekanbaru menyampaikan aspirasi dan laporan kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho terkait dugaan praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen calon pegawai. Mereka mengaku telah membayar belasan hingga puluhan juta rupiah kepada oknum untuk bisa bekerja, namun tetap diberhentikan sejak 1 Juli 2025 karena tidak tercatat dalam database resmi pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan berdasarkan laporan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekanbaru, sekitar 275 THL RSD Madani tidak tercatat dalam database kepegawaian resmi. Karena itu kontrak kerja mereka tidak diperpanjang. Sementara itu ada 300 pegawai non-PNS lainnya yang sudah masuk database dan tetap dipertahankan bekerja di RSD Madani yang terdiri dari 104 tenaga kesehatan dan 196 tenaga non-kesehatan. Menanggapi aduan tersebut, Agung memerintahkan BKPSDM dan Sekretaris Daerah untuk menindaklanjuti laporan pungli tersebut sesuai prosedur hukum. Agung menegaskan komitmennya untuk menertibkan sistem rekrutmen di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru agar bersih dan transparan. Ia tidak ingin sistem kepegawaian pemerintah tercemar oleh praktik kecurangan dan pencalonan yang merugikan masyarakat. Kan karena ada regulasi, ada aturan yang tidak masuk di dalam database, sehingga menurut laporan dari BKSDM ini dirumahkan atau kontraknya tidak diperpanjang. Ada 200 orang lebih ya di sini hari ini, hampir 300-an di sini. Dan mereka datang ke sini bukan terkait mereka tidak keberatan terkait mereka tidak diperpanjang atau ditempatkan tempat lain gitu. Tapi mereka melaporkan bahwa mereka sudah bayar ada 30 juta, 40 juta. Mereka komplain lah karena sudah bayar, kenapa kami diberhentikan. Maka sehingga terjadilah acara ini untuk menampung aspirasi aduan dari mereka semua. Ada berapa orang kira-kira tuh Pak Wali, tadi ramai kayaknya yang naik ke atas tuh Pak Wali? Iya ramai, itu kan sudah didata. Saya tahu persis, saya tidak tahu, tapi yang diundang ada 200 lebih orang hari itu. Terhadap nama-nama yang sudah mereka sebut tuh gimana keputusan Pak Wali nanti? Ya tindak lanjutnya tentu kita akan sesuai prosedur, diperiksa atau diserahkan betul kepada pihak kepolisian. Di antara mereka sudah ada yang pernah kena sanksi dari BKP SDM? Saya nggak tahu kalau itu karena saya baru masuk kan jadi wali kota. Pak Wali, jadi yang apa istilahnya mereka tidak dipecat nih, kemana dialokasikan? Ya, kita akan mulai mendata kepada seluruh OPD, apakah di sub, apakah itu Satpol PP, apakah itu damkar, apakah itu kelurahan, apakah itu rumah sakit. Pokok intinya yang langsung berdampak langsung kepada masyarakat terkait meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Prinsipnya saya tidak ada memecat pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Bagi saya ini bukan solusi, tapi malah membuat banyak pengangguran. Saya ingin meningkatkan perekonomian, meningkatkan daya beli dengan mereka semua tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan di pemerintah Kota Pekanbaru dengan catatan bekerja sesuai dengan tupoksi dan semangat seperti yang kami lakukan bersama-sama di OPD. Meski tidak diperpanjang di RSD Madani, Agung memastikan bahwa para pegawai non-database tersebut tidak akan dibiarkan menganggur. Mereka akan dialihkan ke sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, Kelurahan atau unit pelayanan publik lainnya. Selain menjadi ajang penyampaian aspirasi, pertemuan ini juga menjadi titik awal penataan ulang sistem kepegawaian di Kota Pekanbaru. Fresti dan Danata melaporkan.